Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Oke. Ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas bagaimana gaya belajar yang ada pada diri kita. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Nah, untuk layanan klasikal pada hari ini, Bapak mengambil tema yaitu kemandirian siswa dalam memilih karir. Nah, tujuan layanannya untuk layanan umum yaitu peserta didik dapat membuat keputusan secara mandiri mengenai studi lanjutan atau karir yang akan dijalani. Untuk tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kemandirian dalam memilih karir. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri kemandirian dalam memilih karir. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian memilih karir. Baik, Anda semua bisa kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Saya harap kamu terlibat aktif dalam setiap diskusi kita, dalam setiap lontaran pertanyaan yang Bapak sampaikan atau kawan-kawan sampaikan nanti. Bapak harap kamu antusias dalam kegiatan ini. Sebelum kita masuk ke tahap inti, mari kita saksikan video berikut ini. Poin aja, di video ini gue bakal bahas tentang alasan kenapa orang bisa salah milih jurusan kuliah. Oke, jadi alasan pertama adalah lo milih jurusan karena prospek kerja. Di Indonesia mungkin ini adalah hal yang lumrah. Ya mungkin orang-orang mikirnya tujuan sekolah buat apa lagi sih selain kerja gitu. Sehingga akhirnya banyak yang milih jurusan berdasarkan prospek kerja. Hal ini sebenarnya logis, karena siapa sih orang yang nggak pengen punya banyak duit dari kerjaannya? Nah, tapi pastinya pemilihan jurusan berdasarkan prospek kerja bisa jadi bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Alasannya adalah karena prospek kerja yang ada sekarang bisa jadi bukan passion lo gitu, bukan hal yang lo suka. Dan ini yang menjadi masalah. Ketika lo milih jurusan yang nggak lo suka, atau bahkan lo benci supaya nanti lo bisa dapat prospek kerja yang bagus, selain lo gak bakal enjoy selama 4 tahun waktu kuliah, lo juga akan gak enjoy atau gak seneng ketika lo udah lulus dan kerja. Ya karena ketika lo kerja di prospek kerja jurusan itu, ilmu jurusan lo lah yang akan dipakai gitu. Dan kalau lo gak suka ilmunya, ya kemungkinan lo juga gak akan suka kerjaannya. Gak jarang juga ada orang yang nilai kuliahnya jadi jelek atau bahkan di DO karena jurusan yang dia pilih gak sesuai dengan passionnya. Akhirnya kuliah pun kerasa jadi beban. Ilmu yang diambil juga bisa jadi gak maksimal, ya karena gak suka pelajarannya. Dan ketika ilmu yang diambil gak maksimal atau nilai kita jelek, nantinya pasti akan susah nyari kerjaan. Dan tujuan awal kita milih jurusan pun bisa jadi akhirnya gak tercapai. Jadi daripada milih jurusan berdasarkan prospek kerja, mending pikirin apa bidang yang lo suka dan lo seriusin di jurusan yang lo suka itu. Baru lo mikirin tentang kerjaan yang beririsan dengan bidang tersebut. Yang kedua, alasan kedua kita salah milih jurusan adalah karena orang tua. Gue denger banyak banget kasus anak yang dipaksa orang tuanya untuk masuk jurusan tertentu. Entah itu karena dia disuruh ngikutin profesi orang tuanya, atau karena prospek kerja, atau mewujudkan mimpi orang tua yang belum tercapai. Misalnya jadi dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Emang sih orang tua niatnya baik ngarahin kita untuk milih jurusan tertentu. Tapi ketika kita gak enjoy atau kepaksa ngejalaninnya, ya nanti hasilnya juga gak bakal maksimal. Bahkan ada kasus mahasiswa yang bunuh diri karena gak nyaman kuliah di jurusan yang dipilihin orang tuanya buat dia. Nah, daripada lo kuliah dan gak nyaman ngejalaninnya, mendingan lo omongin baik-baik ke orang tua lo. Lo harus coba riset juga dan mantapkan pilihan pada jurusan yang lo pilih. Insya Allah orang tua lo pasti bakal ngerti kalau lo ngomong baik-baik, pakai data, pakai argumen pro dan kontra kenapa jurusan pilihan lo lebih baik daripada yang orang tua pilih. Ingat ini, yang nanti ngejalanin kuliah bukan orang tua lo, tapi lo sendiri. Iya sih lo harus respect sama orang tua lo, tapi ingat juga bahwa respect bukan berarti menyetujui semua perkataan orang tua lo. Respect emang harus tetap dijaga, tapi ingat juga bahwa lo adalah manusia dewasa yang akan menjalani kuliah. Selalu tekankan ini pada diri lo. Terus alasan ketiga salah jurusan adalah karena ingin kuliah di kampus ternama, gak peduli jurusannya apa. Ini sama aja sebenarnya kayak alasan pertama dan kedua. Kalau lo milih berdasarkan alma mater doang tanpa menyukai jurusannya, ya lo gak bakal nyaman pas belajar. Intinya jangan abisin waktu 4 tahun lo yang pada akhirnya gak lo jalanin dengan baik. Itu aja sih.
Dan terakhir, gue mau bilang juga bahwa 3 alasan yang gue sebutkan tadi sebenarnya nggak selalu benar juga. Mungkin aja tujuan kuliah lo misalnya adalah berorganisasi di UI, ya silahkan masuk ke UI gitu, gak peduli apapun jurusannya. Itu mungkin adalah hal yang tepat buat lo karena lo punya tujuan lain yang lebih besar gitu, selain belajar dan menikmati pelajaran yang lo pelajari gitu. Tapi hal yang paling penting adalah selalu pakai reasoning yang tepat, yang benar ketika lo ingin memilih jurusan tertentu gitu. Dan motivasi terbaik pastinya adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri lo, dibandingkan dengan motivasi eksternal. Oh ya, untuk tips terkait pemilihan jurusan yang tepat, lo bisa cek di video gue yang satu lagi yang udah gue coba upload. Oke, thanks. Salam hangat. Bapak akan membagi Anda semua dalam beberapa kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu selama 2 menit. Silakan. Nah, semua kelompok sudah terbentuk. Sekarang silakan kamu berdiskusi berdasarkan tayangan video yang sama-sama kita saksikan tadi. Jurusan jangan sampai diperkenalkan oleh gengsi atau faktor lainnya, tetapi dilanjutkan sesuai dengan minat dan bakat diri sendiri. Nah, kata kelompok 2 adalah memilih jurusan jangan melihat gengsinya. Lain, ada yang berpendapat lain? Menurut Silakan kelompok 1. menurut kelompok kami, berhati-hatilah dalam memilih jurusan karena jika sampai salah memilih maka akan berdampak besar atau fatal pada masa depan. Wah, bagus sekali. Kata kelompok 1, jangan asal memilih jurusan. Ketika kita sudah berada di jurusan yang kita pilih tapi tidak tepat, bakal berefek fatal katanya. Bagus sekali pendapat dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 3, ada pendapat yang sama atau beda? Dari kelompok kami Nah. menunjukkan bahwa video tersebut mengajarkan kita untuk tidak salah dalam memilih jurusan atau karir, sehingga masa depan kalian dapat terjamin dan tidak terpuruk, serta dalam memilih jurusan harus yang kita sukai tanpa ada unsur paksaan dari berbagai aspek. Oke, kata kelompok 3 lebih luas, ya? Lebih luas. Katanya tadi dalam memilih jurusan kan? Dalam memilih jurusan harus yang kita sukai tanpa Nah, harus yang kita sukai tanpa ada paksaan. Nah, paksaan di sini dari siapa? Pertama dari orang tua, yang kedua dari gengsi kamu, yang ketiga dari lingkungan. Orang terdekat ada? Kawan? Bisa jadi ya? Oke, jadi ternyata dalam memilih jurusan itu sangat-sangat urgent. Kamu pikirkan dari sekarang, jangan asal pilih. Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan kelompok 3. Menurut saya Pak, Ah. dalam memilih karir setelah menamatkan sekolah itu sebaiknya kita persiapkan sematang mungkin dari sekarang supaya untuk masa depan kita tidak kebingungan lagi untuk mencari arah dan menentukan apa yang akan kita pilih nanti. Oke, katanya kita harus matangkan untuk dari sekarang, mulai dari sekarang ya, pemilihan jurusan tersebut. Oke, bagus. Kelompok 2. Menurut kami sih rencana saya dalam memilih karir setelah pertama SMA adalah saya akan melihat kemampuan saya sendiri, jadi dalam diri sendiri, mana yang kemampuan saya dari mana, jurusan apa, terus apa yang saya pilih, dan peluang di masa depan tuh lebih kayak mana. Jadi saya dari sekarang jadi itu untuk masa mendatang pilih jurusan yang kurang yang banyak yang diperlukan lah. Berarti kata istri tadi kita harus tahu potensi diri kita sendiri baru menentukan jurusan ini tepat dan untuk kita. Bagus. Yang kelompok 1, silakan. Silakan. Nomor 2. Ya, nomor 2.
Cari peluang kerja Ah. dari kemampuan saya yang saya miliki. Berarti kata dia mencari peluang kerja Dari kemampuan. dari kemampuan yang dimilikinya. Berarti dia di sini fokusnya ke pekerjaan, bukan ke perkuliahan ya. Bisa jadi. Kita tidak tahu apakah kita besok setelah SMA nggak bisa kuliah atau langsung kerja. Belum tahu kan? Mana tahu ada peluang usaha yang lebih menjanjikan daripada perkuliahan, lanjut lah. Atau ada kemudahan dalam perkuliahan, mungkin pemilihannya nanti di penghujung semester 2. Ujung-ujung itu kamu sudah tahu biasanya. Makanya sekarang kita latih supaya kamu bisa menentukannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lihat. Kita lihat di situ apa itu kemandirian? Apa tuh? Melakukan sesuatu hal sendiri. Jadi mandiri itu apa yang kamu kerjakan oleh dirimu sendiri, itu disebut dengan mandiri. Tanpa dibantu orang lain. Terutama siapa yang bantu kita? Yang sering itu. Orang yang paling dekat ya, orang tua kita. Iya kan? Yang paling dekat apapun pasti kamu memilih meminta bantuan kepada orang tua yang terutama. Melakukannya untuk diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kemandirian. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan kemandirian? Paham? Paham ya? Paham tidak? Kemandirian itu apa? Paham. Kita lanjut ke pembahasan dari teori. Ini teori kata Mungin Edi Wibowo. Kemandirian adalah sebagai tingkat perkembangan seseorang di mana ia mampu berdiri sendiri dan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan berbagai kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan kita memilih karir. Nah, saat ini apa faktor terbesarnya? Pengetahuan kamu kan? Sekarang untuk knowledge kamu, pengetahuan kamu, sudah ada gambaran tentang karir yang kamu pilih? Sudah? Kalau sudah, itu bagus. Yang susah itu masih belum ada rencana, belum ada gambaran. Pokoknya selesai SMA dulu. Intinya itu, pokoknya selesai SMA dulu. Agilah. Ini yang bisa membuat ananda-ananda ini besoknya kelabakan dalam memilih jurusan. Ketika orang sudah menginput data untuk SNMPTN, masih sibuk ke rumah bapak. Pak, kemana Pak? Penilai kamu Pak. Bapak sampaikan dengan kamu sekarang. Saya ngajar kamu kelas 1 kemarin kan? Yang datang kelas BK itu banyak kelas 12 untuk bimbingan karir di Bapak. Tidak masalah, anak murid Bapak juga terima. Alhamdulillah 20 orang lolos SNMPTN murni atas saran Bapak. Penting untuk mengetahui kemampuan kita, jangan asal pilih. Yang kedua faktor eksogen, dari luar lingkungan kita, ya dari orang tua, kawan, pacar. Ada juga faktor dari orang lain. Ingin ikut-ikutan kawan pengen masuk polisi, awak pengen masuk polisi. Kawan tinggi 170, awak tinggi 150. Saat dites kalah di awal, tidak sampai tinggi. Fisik kawan oke, fisik awak lemah,
Kawan telat lari 10 kilo, kita telat lari 2 kilo. 10 kilo ya bisa. 2 kilo pun sudah mati gitu. Itu contoh fakta ekogen. Kita juga harus pilih-pilih. Kalau kira-kira kawan kita itu mampu, belum tentu kita mampu kan? Ya tak? Kira-kira yang semampu kita aja. Jangan dipaksakan. Yang ketiga, pengaruh pengetahuan diri. Seperti saat ini, saya memberikan layanan di Mil Karir ini supaya kamu paham bagaimana karir itu sebenarnya, bagaimana kemandirian itu sebenarnya. Ini contoh dari pengaruh pengetahuan diri. Yang keempat, pengaruh luar atau lingkungan, tapi di sekitar rumah kamu. Oke, sampai di sini paham materi kita hari ini? Paham ya? Bapak rasa Bapak sudah menyampaikan dengan gamblang ya. Oke, sebelum kita tutup, ada lembar latihan yang Bapak ingin bagikan. Terdengar suaranya? Isti. Masih dengar? Apa lagi? Bisa kok buka ya? Tidak bisa. Bisa, aku bisa. Yang tadi jawaban tadi bisa. Ya, waktu mengerjakannya 5 menit mulai dari sekarang. Yang tadi Bapak. Silakan dulu. Kalau kalian nyentuh Oh ya, untuk kelas yang belum ditulis, sudah tulis semua? Sudah. Sudah ya. Nama yang kelas jangan lupa. Benar. Baik, Anda semua ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini? Silakan. Ayo nak, silakan. Apa? Silakan Isti. Kalau menurut Isti, untuk istinya bagi para Isti, dalam untuk Isti memilih karir itu, Isti bisa awalnya masih agak ragu dengan karir apa yang akan Isti ambil. Itu Isti jadi bisa mikir lagi untuk 2 kali pikiran lagi, apakah benar ini tujuan Isti, apakah ini bakalan bermanfaat di masa depan, ataukah ini salah, jadi Isti bisa lebih tahu lagi. Oke, kata Isti dia lebih paham sekarang. Jadi bakal berpikir 2-3 kali dalam memilih jurusan. Ada lagi? Manfaat atau kebermaknaan kegiatan kita pada hari ini? Kira-kira bermanfaat untuk kamu? Ya, silakan Lid. Apa Lid? menurut saya menjadi bersama wawasan tentang karir yang akan kita tuju dan dunia pekerjaan. Ini coba saya tadi. Bagaimana manfaatnya untuk kamu setelah kita mengadakan layanan bimbingan klasikal ini? Kalau kita namanya layanan bimbingan klasikal ini, apa manfaatnya untuk kamu? Dia lebih yakin dalam memilih karirnya. Oke, bagus. Bapak anggap materi ini bisa kamu cerna, bisa kamu pahami. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita bakal bertemu lagi ya di sesi berikutnya. Ini minggu
kira nanti Bapak informasikan di WA. Kita bakal ketemu lagi. Nanti materinya sama juga. Ini ada lagi lembar evaluasi. Ini lembar evaluasi ini kamu cukup seperti biasa yang tren. Pelajaran PK yang paling disukai yang paling nyontek. Tapi sebelum nyontek, Lo bikin juga. di sebelum nyontek angkat dulu. Silakan diisi dalam waktu 5 menit. Jadi sebelum kamu lanjut ke kelas 12, kamu sudah harus memiliki gambaran tentang karir kamu, tentang bagaimana setelah tamat SMA ini kamu nantinya akan memilih jurusan apa atau pekerjaan apa yang kamu inginkan, yaitu sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan kapasitas kamu, sesuai dengan bakat dan minat kamu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali mungkin dalam waktu dekat. Nanti Bapak informasikan kembali dan akan menyampaikan evaluasi dari yang kamu tulis nanti. Bapak rasa pertemuan kita sudah bisa kita akhiri. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.